Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Madian Putri Tristihar, NIM 2021 11080, kelas 2B Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Bahasa Indonesia. 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Bentuk kata gabungan terikat yaitu sebuah kata yang penulisannya selalu digabungkan dengan kata berikutnya. Gabungan kata dapat membentuk kata-kata adalah gabungan antara kata bentuk terikat dengan kata dasar. Bentuk terikat ditulis tanpa spasi jika diikuti dengan kata dasar. Penulisannya harus dipisah apabila digabungkan dengan bentuk kata yang berimbuhan. Contoh kalimatnya, adi plus kuasa digabung jadi adi kuasa tanpa spasi. Begitu pula selanjutnya, catur plus tunggal, catur tunggal, ekstra plus kurikuler, ekstra kurikuler, kontra plus revolusi, kontra revolusi, purna plus wirawan, purna wirawan, sabta plus krida. Jadi sabta krida sub bagian. Jadi sub plus bagian, ini sub bagian. Nomor 2, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Contohnya, Gavin suka mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dalam contoh tersebut dapat disimpulkan atau dapat dinalar bahwa orang yang mengkonsumsi makanan bergizi akan mempunyai tubuh yang sehat. Yang kedua, penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan proses penarikan kesimpulan dengan pola khusus umum atau biasanya mengambil kesimpulan dari asumsi umum seperti dari pengamatan, data, atau fakta, kemudian mengambil kesimpulan dengan spesifik atau hipotesis. Contoh, sapi mempunyai mata, ikan mempunyai mata, laba-laba mempunyai mata. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap hewan mempunyai mata. Nomor 3, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi atau pengalihan bentuk bunyi ke dalam bentuk tulisan. Contohnya, penulisan mantra yang diucapkan seseorang kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan. Contoh, jangjowokan hasil penelitian Wiwi Kartiwi yaitu Deng Deulu Sima Deulu, Deng Deulu Malik Kateni Neung, Nejon Aing Sia Ceuruk Sia Ingat Ka Aing. Yang kedua, transliterasi, yaitu penyalinan dengan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain seperti huruf Arab ke huruf Latin agar dapat dipahami oleh siapapun. Contoh, huruf Arab alif tidak dapat dilambangkan dan tidak dapat dituliskan. Huruf Arab ba ditulis ba, huruf Latinnya b dan dibacanya b. Huruf Arab ta, huruf Latinnya t yang dibaca t, Yang keempat, jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. A. Program usaha. Program usaha ini merupakan bab dari yang akan dibahas. 1 itu bab 1 dengan tahapan persiapan program, ditulis lebih menjorok ke kanan. Dan yang bawah 1.1 merupakan subbab dari bab 1. Subbabnya yaitu 1.1
penerimaan warga belajar, 1.2 pemilihan penyelenggaraan, 1.3 pemilihan ketua kejar usaha. Yang ditulis menjorok setelah penulisan bab 1. Terus lanjutan pembahasan 1.3.1 yaitu lebih menjorok dari 1.3. 1.3.1 yaitu musyawarah, 1.3.2 yaitu ditunjuk. Nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Pada gelar akademik ditulis dengan tanda titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Lalu penulisan gelar ditulis di belakang nama seseorang. Antara nama orang dan gelar yang disandangnya ditambahkan tanda koma. Jika di belakang nama orang terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar-gelar tersebut disisipi tanda koma. Nomor 1. Bayu Maharani SS. Ditulis Bayu dengan B menggunakan huruf kapital, Maharani dengan M menggunakan huruf kapital. Bayu Maharani di belakang nama disisipkan tanda koma, kemudian menuliskan gelarnya S besar titik S besar titik. Yang kedua R.M Pratama, MM yang dapat dituliskan R besar titik M besar Pratama dengan huruf kapital P. Di belakang nama ada tanda koma, kemudian dituliskan gelarnya M.M. Dr. Irfai Faturrahman SPD MPD yang dapat dituliskan Dr. Irfai Faturrahman, S besar titik P besar D kecil titik koma M besar titik P besar D kecil titik. Yang keempat Dr. Andes Muhammad Kanzanuddin MPD, yaitu dapat dituliskan Dr. Drs. Muhammad Kanzanuddin, M besar titik P besar D kecil titik. Yang kelima Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha MPD yang dapat dituliskan Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha, M besar titik P besar D titik. Nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, penyebab kemerosokan titik-titik, yaitu kalimat yang dihilangkan, akan diteliti lebih lanjut. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contoh, jadi simpulannya titik-titik, sudah saatnya istirahat. Tanda siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Contoh, Sang Sapurba D-nya di kurung siku, lanjut ditulis dengan engar, bunyi gemerisik. Yang ketiga, tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks lain. Digunakan sebagai tanda tambahan keterangan maupun penjelasan dalam suatu kalimat. Contoh, penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah harus sesuai dengan PUEBI. Singkatan itu
dikurung dan dijelaskan PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Terus tanda kurung juga digunakan sebagai penjelasan atau keterangan yang bukan merupakan bagian utama dalam kalimat. Contohnya, Bu Rani kurung istri korban menjelaskan kejadian perkara perampok yang terjadi di warungnya. Nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silahkan jelaskan satu persatu disertai contoh. Generalisasi. Generalisasi adalah proses penalaran yang mengandalkan beberapa pernyataan yang mempunyai sifat tertentu untuk mendapatkan simpulan yang bersifat umum. Generalisasi induktif sering diperkuat oleh contoh, perincian, penjelasan, pengkhususan, atau ilustrasi. Generalisasi yang berdasar cita rasa orang atau keyakinan subjektif tidak dapat disanggah atau dibuktikan salah tindakannya. Dalam pengembangan karangan, generalisasi perlu ditunjang atau dibuktikan dengan fakta-fakta, contoh-contoh, data statistik, dan sebagainya yang merupakan spesifikasi atau ciri khusus sebagai penjelasan lebih lanjut. Contoh, saat peringatan Hari Kartini anak putra dan putri menggunakan pakaian nasional. Kata putra dan putri semula hanya untuk menyebutkan anak-anak raja, tetapi pada masa kini kata putra putri pada kalimat tersebut untuk menyebutkan anak laki dan anak perempuan pada umumnya. Sebab akibat atau kausalitas adalah proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Hubungan kausal ada 3 jenis, yaitu sebab akibat. Yang pertama ada sebab akibat, yaitu sebab akibat ini berpola A yang menyebabkan B. Yang kedua akibat sebab, yaitu akibat sebab ini berpola akibat B. Yang ketiga sebab akibat 1 akibat 2, yaitu suatu penyebab dapat menimbulkan serangkaian akibat. Contoh, Didi ditilang polisi karena tidak menggunakan helm. Artinya sebab dari tidak menggunakan helm dapat mengakibatkan ditilang polisi. Analogi. Analogi adalah proses penalaran yang membandingkan dari 2 hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya, kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan analogi yaitu kesimpulan dari pendapat khusus dengan beberapa pendapat khusus lainnya dengan cara membandingkan kondisinya. Contoh, orang yang memiliki ilmu pengetahuan luas dan berpendidikan tinggi seharusnya bersifat seperti padi, yang dapat diartikan semakin seseorang memiliki wawasan yang luas, semakin ia merendahkan hatinya dan tidak sombong, seperti merunduknya setangkai padi yang berbulir beras yang semakin berisi semakin merunduk. 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme adalah cara menarik kesimpulan secara deduktif, yakni dari premis-premis umum atau mayor dan khusus atau minor. Silogisme juga disebut sebagai penyimpulan tidak langsung karena konklusi diambil dari 2 permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Silogisme memiliki beberapa bentuk, yaitu silogisme kategorik, hopoterik, disjungtif, dan konjungtif. Contoh silogisme. Premis mayor, jika hujan saya memakai jas hujan. Premis minornya, sekarang hujan. Konklusi, saya memakai jas hujan. Nomor 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konjungsi. Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi.
Konjungsi adalah penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi juga dikenal dengan sebutan kata sambung. Konjungsi aditif. Konjungsi aditif berfungsi untuk menggabungkan dua kata, frasa, klausa, atau kalimat dalam kedudukan yang sejajar. Misalnya kata dan, lagi pula, serta. Contoh, ibu sedang makan dan minum di kafe. Yang kedua ada konjungsi pertentangan, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua bagian kalimat yang sederajat dengan mempertentangkan kedua bagian tersebut. Misalnya kata tetapi, melainkan, namun, sebaliknya. Contoh, saya suka sekali memakan buah, tetapi saya tidak suka buah naga. Yang ketiga ada konjungsi disjungtif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua unsur yang sederajat dengan memilih salah satu dari dua hal atau lebih, misalnya kata atau, entah, maupun. Contoh, saat berbelanja, Dita bingung untuk memilih sayur bayam atau sayur sawi. Nomor 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Nomor 1. Wacana narasi. Wacana narasi adalah jenis wacana yang menceritakan suatu peristiwa berdasarkan urutan kejadiannya. Wacana jenis ini tidak bermaksud untuk mempengaruhi seseorang, melainkan hanya menceritakan kejadian yang telah disaksikan atau pernah dialami oleh penulisnya. Narasi dapat bersifat fakta atau fiksi. Narasi yang bersifat fakta seperti biografi dan autobiografi, dan narasi yang bersifat fiksi berupa cerpen dan novel. Contoh karangan narasi yaitu, pada hari Minggu adalah hari paling melelahkan bagiku. Jika di pagi hari banyak remaja yang menghabiskan waktunya untuk bersantai, namun tidak berlaku bagiku. Pukul 5 pagi, aku sudah harus bangun dan membantu ibuku untuk membersihkan rumah dan memasak. Setelah itu, aku menyelesaikan tugas-tugas sekolahku. Yang kedua, wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah jenis wacana yang menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Wacana deskripsi bertujuan untuk melukiskan sesuatu dengan sejelas-jelasnya agar pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan hal yang dideskripsikan. Ciri-ciri wacana deskripsi yaitu ditandai dengan penggunaan kata-kata yang terperinci, membuat pembaca merasakan sendiri dengan apa yang digambarkan. Contoh karangan deskripsi yaitu, Pantai Nusa Peninda memiliki tata keindahan alam yang menarik, khususnya bagi wisatawan yang mendambakan suasana nyaman, tenang, jauh dari kebisingan kota. Pohon-pohon yang rindang dengan hembusan angin sepoi-sepoi serta indahnya bentangan laut yang luas itu sangat memanjakan wisatawan yang berlibur di sana. Yang ketiga, wacana eksposisi. Wacana eksposisi adalah jenis wacana yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Dalam wacana eksposisi, masalah yang dikomunikasikan terutama adalah informasi. Wacana ini isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Ciri-ciri wacana eksposisi yaitu data faktual yang benar-benar terjadi dan suatu analisis atau penafsiran objektif terhadap seperangkat fakta. Contoh wacana eksposisi, energen merupakan minuman nutrisi 4 sehat 5 sempurna. Energen dapat disajikan dengan mudah. Tuangkan energen ke dalam gelas, tambahkan 150 ml air hangat, kemudian aduk hingga merata. Energen siap dihidangkan. Yang keempat, wacana argumentasi.
Wacana argumentasi adalah jenis wacana yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar dapat menerima ide, pendapat, atau pernyataan yang dikemukakan oleh penulisnya. Dalam penulisannya, wacana argumentasi menyertakan data-data pendukung yang bertujuan agar pembaca menjadi yakin atas kebenaran yang disampaikan. Ciri-ciri wacana argumentasi yaitu ada pernyataan ide yang dikemukakan penulis, ada alasan atau fakta yang mendukung. Contoh wacana argumentasi: menyetop bola dengan dada dan kaki dapat ia lakukan secara sempurna. Tembakan kaki kanan dan kiri tepat arahannya dan keras. Sundulan kepala sering memperdayakan kiper mengambil bola dengan kakinya. Operan bola tepat dan terarah. Vano benar-benar pemain bola yang keren. Yang kelima, wacana persuasi. Wacana persuasi adalah jenis wacana yang berisi imbauan atau ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh penulisnya. Oleh karena itu, biasanya disertai penjelasan dan fakta-fakta sehingga meyakinkan dan dapat mempengaruhi pembaca. Pendekatan yang dipakai dalam persuasi adalah pendekatan emotif yang berusaha membangkitkan dan merangsang emosi. Contoh wacana persuasi: sebaiknya pemerintah melakukan penghematan. Selama ini pemerintah boros dengan cara tiap tahun membeli ribuan mobil dinas baru serta membangun kantor-kantor baru. Pemerintah juga selalu menambahkan jumlah PNS tanpa melakukan perampingan, membeli alat tulis kantor secara berlebihan dan sebagainya. Padahal dana yang dimiliki tidak cukup untuk itu.